Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kurniawan. Saya Neti Aulia. Saya Rina Rosyada. Saya Lale. Lanjut ke rumus fungsional dan tata nama. Yang pertama ada isomer dan stereoisomer. Suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul dan rumus struktur. Nah, contohnya senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H52. Rumus C2H5 ini Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Nah, ini contoh strukturnya. Penyusunan dalam struktur-struktur yang berbeda inilah yang akan kita bahas dalam bagian isomer. Nah, isomer nama lain yang kalian ketahui alkohol atau etanol sama etil alkohol CH3CH2OH, gugus fungsi hidroksil atau min OH. Nah, ada asam cuka, asam asetat, asam etanol, asam karboksilat min COOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik yang disebut dengan IUPAC, yaitu The International Union of Pure and Applied Chemistry. Lanjut ke Senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh isomerisme. Selanjutnya isomerisme. Senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh 1 butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Tetapi struktur kimia keduanya berbeda sebab posisi ikatan berangkatnya berbeda. Ini contoh 1 butena, ini 2 butena. Struktur isomer. Yang pertama ada isomer dengan dua, yaitu konstitusional isomer sama struktur isomer dibagi menjadi dua, konstitusional isomer dan stereoisomer. Stereoisomer dibagi menjadi dua, enantiomers atau mirror image dan diastereomers atau non mirror image. Diastereomers dibagi menjadi dua lagi, ada konfigurasional diastereomers dan cis-trans diastereomers. Ada dua jenis isomer, yang pertama isomer konstitusional atau struktural, yang kedua stereoisomer. Tapi kalau dia dulu sampai jam berapa ini?
tingkat satu Isomer aja. konstitusional. Jika dua senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom, maka senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer konstitusional. Contohnya 1. Etanol yang dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama C2H6O, akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. Yang kedua, butana dan isobutana merupakan isomer konstitusional. Isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat-sifat kimia yang berbeda. Etanol yaitu OH, dimetil ester yaitu O, butana dan isobutana. Contoh isomer konstitusional. Different carbon skeletons CH3 sama CH3, CH3, CH, CH, CH3, N, CH3, CH2, CH2, CH3. Metil propen N butano. Different functional groups. CH3, CH2OH merupakan etil alkohol dan CH3OCH3 merupakan dimetil ether. Different position of functional groups. NH2, CH3, NH2, CH3, CH, CH3 merupakan isopropilemen, N, CH3, CH2, CH2, NH2 merupakan propilemen. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mana atom-atom dihubungkan dengan urutan yang sama atau sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya, perbedaan dalam pengaturan 3 dimensi atau gugus dalam satu ruang. Contoh 1. A glukosa dan B glukosa. Atom-atom terhubung dalam urutan yang sama, tetapi orientasi 3 dimensi gugus min OH pada C-1 berbeda. Contoh yang kedua, cis dan trans asam sinamat hanya berbeda dalam orientasi 3 dimensi atom atau gugus yang menyusunnya. Nah, ini contoh stereoisomer. Stereoisomer. Nah, stereoisomer. Same connection, different spatial arrangement of atoms. Enantiomers, no supermass post-Bell mirror image. Destromers, L other stereoisomers include this class and configuration. Nah, ini contoh stereoisomer. Ada cis 2 butena, ada trans 2 butena. Bedanya nilai atomnya sama. Kalau dia cis 2 butena ini Gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsi yang merupakan bagian molekul yang mempunyai kreativitas
keaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Contohnya itu di etana merupakan senyawa alkena mempunyai rumus molekul CH3- CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan CH. Rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai RH, di mana R menyatakan gugus alkil, dan gugus alkil itu pada CH3 adalah CH3 CH2. Nah, di sini ada beberapa gugus fungsional dan golongan senyawa organik. Di sini kita harus hafal, jadinya saya tampilin di mana setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik tersebut berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genoa atau sistem IUPAC. Iya, itu International Union of World adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Nah, di sini yang pertama ada alkana dan sikloalkana. Akan dijelaskan oleh teman kita. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama senyawa atau sistem IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Ini juga harus dihafal karena wilayah ini juga dihafal. Kita lihat di sini ada tuliskan isomer fungsi dari senyawa berikut. Yang pertama, ayo sebutin apa itu? H3C, CH2, COOH. Nah, di sini kan dia ada rangkap buahnya. Nah, dia bisa di sini kan ada OH, di sini menjadi OCH3. Kok bisa dia menjadi OCH3? Karena yang ini itu kan seharusnya di sini cuma CH, tapi dia pindah menjadi jadinya dia H3C rangkap 2O rangkap 1 O CH3. Kalau yang H2 ini di sini jadinya H3 O CH3. Nah, di sini ya nama dan struktur gugus-gugus alkil yang sering dijumpai itu kita harus hafal. Contoh senyawa alkana ada C4H10 atau butana, dapat dituliskan seperti di sini ada senyawa alkana. Nah, di mana alkana tidak bercakang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberikan awalan normal N-mil. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH3 2 dan awalan neo menunjukkan adanya gugus CH3 3 pada ujung rantai. Contohnya yang besar. Atasan 19 tuh. Nah, di sini ada senyawa alkana. Nama-nama umum amil dan isomil sering digunakan sebagai pengganti nama iutet, petil, dan isopetil.
Sistem tata nama umum yang tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama UTES. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dan alkuna menggunakan akhiran ena dan una untuk ikatan ganda 3. Daftar tabelnya Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap dan karbon pertama yaitu angka 1 pada struktur di atas dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsinya. Alkohol. Aturan tata nama alkohol menurut sistem UPEC. Pertama, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil, yaitu OH. Yang kedua, semua atom karbon selain rantai utama dinamakan jumlah dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan. Kedua, semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom K. Yang ketiga, rantai utama harus diberi nomor dari yang paling dekat dengan min OH. Keempat, urutan pemberian nama nomor cabang, nomor gugus OH, nama rantai utama. Yang kelima, jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama, polihidroksil alkohol, maka gunakan akhiran diol, 2 gugus OH, triol, 3 gugus OH, dan seterusnya. 3,4 dimetil, 2 pentanol, dan 4 etil, 3 metal, 2,4 heksanadiol. Tetapi perlu diingat, akhiran A pada senyawa alkananya masih dipakai, misal 4 atom C, butana diol. Lanjut ke amina. Penamaan untuk amina sederhana atau alkil amina RNH2, R2NH atau R3N adalah dengan gugus alkil tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk substituen yang terkait pada hidrogen, penamaannya kadang-kadang didahului oleh awal N-min. Selanjutnya ada aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil atau min C sama dengan O pada ujung rantai. Penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkana di mana akhiran min A diganti dengan min A. Karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung, maka gugus aldehid dianggap karbon 1. Contohnya 2-etil 3-metil pentanal. Keton adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keto, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujung. Contohnya gugus keto, propanon, 3-etil 2-heksanol. Lanjut ke asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan senyawa dengan gugus karboksilat pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karboksilat seperti halnya pada aldehid karena gugus karboksilat harus berada pada awal sebuah rantai karbon dan tidak diperlukan nomor dan imbuhan nama. Untuk asam karboksilat adalah asam loat. Asam karboksilat dan ester. Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester
serupa dengan asam karboksila, tetapi hidrogen asam digantikan oleh gugus alkil. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkil esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama asam karboksila dengan menghilangkan nama asam. Senyawa benzen. Bila senyawa benzena sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin benzena terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzena dianggap sebagai substituen dengan nama fenil. Prioritas tekanan. Suatu senyawa organik kadang memiliki lebih dari satu substituen. Misalnya CH2C, CH2CH, CH2. Bagaimana memberikan senyawa ini? 2 heksan, 5 una atau 4 heksan 1 una. Cl, CH2, 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 CH2OH. Apa nama yang sesuai? 1 klora, 4 butanol atau 4 klora 1 butanol. Untuk dikembangkan suatu prioritas untuk nomor awalan sehingga substituen dengan prioritas lebih tinggi akan memperoleh nomor awalan lebih rendah. Yang pertama ada reaksi adisi. Nah, di mana reaksi adisi ini terjadi apabila 2 molekul bergabung menjadi 1 molekul baru tanpa ada pengurangan atom. Contoh reaksi adisi itu adalah reaksi yang terjadi pada senyawa alkena. Nah, yang kedua itu reaksi substitusi, di mana reaksi substitusi terjadi bila 2 molekul bereaksi menghasilkan 2 produk baru yang merupakan pergantian atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Yang ketiga ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Bila reaksi adisi terjadi dari molekul dengan ikatan lengkap yang akan menjadi ikatan tunggal, pada reaksi eliminasi terjadi reaksi dari ikatan tunggal yang akan berubah menjadi ikatan ganda karena adanya penghilangan beberapa atom atau gugus atom. Yang keempat, penataan ulang. Reaksi penataan ulang terjadi apabila molekul mengalami penataan ikatan tanpa adanya penambahan, penghilangan, atau pergantian gugus atom. Hanya akan terjadi perpindahan atau perubahan posisi gugus atom. Pada reaksi penataan ulang akan menghasilkan suatu isomer. Selesai. Terima kasih. Sampai malam ini, Bu. Kita